Saya dikasih judul mentalitas orang beriman. Tah orang beriman optimis terus bu. Sanajan teu boga duit optimis we. Orang beriman mah jangan sedih, jangan putus asa. Orang beriman jangan putus asa hidup teh. Walaupun keadaan seperti ini, ya harus riang terus, gembira terus. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwati iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa bu ya, lebaran 29 hari lagi. Tuh ibu mah kena lebaran langsung emot. Bu gimana suasana pagi ini? Senang bu? Senang ya. Insya Allah kita masih kuat berpuasa bu ya, karena baru sahur. Ibu tos masang status bu atau pasang atuh di Facebook bu. Alhamdulillah saya sangat senang. Seharusnya Ustadz Uus nelpon Ustadz Latif abdi aya tugas jamiah ka Cianjur. Terus kumaha gantian, memang angkot gitu gantian. Ustadz Latif kan di menggon terakhir, mohon Ustadz nyatu biasa digentos lah gitu. Alhamdulillah saya tidak bisa menolak kalau sudah sama guru mah ya, sama ustadz mah. Ibu sekarang ini kita tentunya harus bersyukur karena hampir 2 tahun kita teh susah ngariung, eungap kemana-mana tadi masker wae ya, walaupun sekarang tetap harus prokes katanya. Kita harus bersyukur karena Ramadan itu bulan yang dirindukan. Tipe orang beriman ketika datang tamu yang sebut dengan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, kita harus menyambutnya dengan baik karena banyak keberkahan Ramadan ini. Berkah bu Ramadan itu. Ustaz aya berkah teh naon? Dulu berkah teh nusok dibungkusan bu. Oh berkat eta mah enak teh, aya enog, aya tahu, aya bihun. Ya. Akhirnya jarang nu ngirim berkatnya. Akhirnya nasi bungkus, nasi kotak. Ya. Ibu bulan Ramadan itu oleh Rasulullah disebut syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Sanes bulan suci. Da ayeuna mun sebut bulan suci anggar we tengah poe teh warung Padang jeung warteg bahari teh aya we nu mararakat teh. Jangan dulu suudon eta teh musafir, Bu. Wa alal ladina yutikunahu, bisa jadi pekerja berat. Nah kita tentu ingin mendapatkan keberkahan saum. Ibu ingin dapat keberkahan saum Ramadan. Nah, ada syaratnya bu. Keberkahan saum Ramadan itu pertama iftaradallahu, Allah telah mewajibkan ya di bulan itu saum. Jadi karena saumnya, karena nahan makan, minum dan hubungan suami istri, wayahna kudu ditahan. Aya pengantin anyar di dia, aya pengantin anyar? Oh bahaya apa pengantin anyar mah? Tinggal panggil dek deui kapungkur gitu, bapak da abi mah. Duka hilap deui. Rukun saum itu ada 3 kata fuqaha ahli fikih. Yang pertama niat. Ibu atos tadi sahur niatnya tong dibeja-beja bu, komo ditoak mah abi niat puasa entong bu ngelakeun dalam hati saja. Ajmul qalbi, niat itu adalah getaran hati ya, lalu diikuti dengan muqtarinan bil fi'li, biasanya harus diikuti dengan perbuatan. Ibu kacai teh tos aya niat bade wudu
bade salat teu kudu diucapkeun abi bade wudu ku cai galon teu kedah Bu, cukup ya. Niat saum ini ketika sahur. Rasulullah pernah menyampaikan barang siapa yang tidak memantapkan hatinya saum pala siamalah, maka saumnya tidak bernilai. Semua amal harus pakai niat, harus ada motivasi kuat dalam hati. Bekerja pun harus ada niat, bekerja mencari nafkah, jadilah pejuang nafkah biar menjadi bagian jihad. Nggak ada yang rugi dalam Islam Bu, kalau niatnya lillah, lelahnya pun harus jadi lillah, nggak akan rugi insya Allah. Ibu juga tiap hari di dapur, ibu misalkan Ustad abi mah kieu we sadina naon, sumur dapur kasur, kasur dapur sumur, asa kieu Ustad hirup teh asa monoton gitu kan cek ibu-ibu ini mah. Tong khawatir Bu, niatkeun eta teh ibadah, mengurus suami, anak-anak ibadah. Ya, bapak ge sama tiap hari diserang, aya nu ngojek oge papanasan. Jangan khawatir, niatkan itu teh mencari nafkah, jadilah mujahid nafkah, pejuang nafkah. Kenapa? Dimuliakan. Ini ada sebuah riwayat begini keterangan, Rasulullah jarang mencium tangan seseorang kecuali kepada 3 orang. Waktu Bu biasanya kan di urang mahnya ka Habib teh wah langsung, karena dinilai sebagai turunan cucu Nabi, wah salaman teh. Ini enggak, Rasulullah mencium tangan seseorang. Ibu ingin dicium oleh tangan Rasulullah? Nah, ingin itu nanti ya kita akan mudah-mudahan jadi pengikutnya yang setia dan dikumpulkan bersama Rasulullah. Tidak mustahil nanti dari akhir kita bisa berkumpul dengan Rasulullah ya. Caranya bagaimana? Ikuti saja sunnah beliau, cintai Rasulullah. Almar'u ma'a man ahabbahu, kata Rasulullah. Seseorang itu kelak dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ibu ngepennya ke siapa Bu? Tanya anak-anak kita, ngepennya ke siapa? Jangan salah figur, salah idola. Kalau kita mengidolakan Rasulullah, insya Allah bersama Rasulullah. Budak ayuna gura di Jakarta dicari takun ya, aya artis Amerika da viral kapungkur teh Bu, terang nu viral terang Bu, viral cenah ka Jakarta da hoyong nonton konserna, indungna teh da demi anaknya dituturkeun budak teh Bu, sampai pingsan ngabelaan hayang meuli tiket konser. Terang Bu, artisnya saha? Justin Bieber Bu. Apa bapak mah Justin Bieber. Eta sampai meuli tiketna paringsan, indungna teh make tiung. Wah, sigana jamaah muslimah, jamaah pengajian, budakna teh ngabelaan, tiketnya murah Bu, cuman 3 juta. 3 juta naon konser nu kitu, geus we meuli minyak goreng keur mahal soalnya. Bu, tong khawatir, direbus saja Bu, itu dari ibu kita. Nah, kemarin demo cing atuh tong make minyak wae direbus, hok bala-bala direbus, insya Allah buyatak Bu. Keun lah minyak goreng mahal, yang penting mah orang kabeli, insya Allah kudu kitu Bu. Saya dikasih judul mentalitas orang beriman. Tah orang beriman optimis terus Bu, sanajan teu boga duit optimis we. Orang beriman mah jangan sedih, jangan putus asa. Orang beriman jangan putus asa hidup teh, walaupun keadaan seperti ini ya, harus riang terus, gembira terus. Nah, tema kita ini sesuai pesanan panitia. Mentalitas orang beriman itu seperti apa Ustadz? Ya kembali ke buku petunjuk, bukan buku ini ya, wasiat Rasulullah, kitab suci kita Al-Quran dan Sunnah. Saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang oleh Rasulullah digambarkan seperti apa sih mentalitas orang beriman itu ya. Nggak usahlah pakai kata-kata revolusi mental sebagai percuma, revolusi mental korupsi terus we geleh kok ninggalin gitu. Udahlah, kita mah kembali aja gimana Rasulullah membangun karakter. Nah, istilah mah banyak. Sekarang isinya pendidikan karakter. Ini teh akhlak teh, itu teh pendidikan akhlak. Kapungkur di madrasah orang ngaos.
dibahasakeun pendidikan karakter, ya, karakter building, mentalitas, revolusi mental, itu mah istilah lah. Substansinya apa? Akhlak. Islam itu kalau dipetakan ada 4: ibadah, saum itu bagian dari ibadah, akidah, keyakinan kita, akidah itu harga mati, dan akidah yang paling prinsip apa? Kita harus percaya kepada yang gaib. Dasarnya berislam itu adalah iman dulu kepada yang gaib. Makanya kata Rasulullah, orang mukmin yang hebat itu adalah bukan yang denganku ketemu. Wajar kalau sahabat itu beriman musuh karena ketemu langsung, bahkan banyak kejadian luar biasa. Akhirnya percaya kepada Nabi sebagai Rasulullah. Kalau kita mah dengan Rasulullah beda berapa abad, Bu, tapi kita beriman. Makanya ada kelebihan umat-umat setelah sahabat tabiin apa? Kita mah tidak ketemu dengan Rasulullah, kita iman. Nah, itu juga modal. Makanya dalam surat Al-Baqarah, ciri orang beriman itu adalah yu'minuna bil ghaib. Allah, malaikat, hari kiamat, termasuk informasi-informasi yang sifatnya khobariyah, gaib. Apalah artinya orang beriman kalau tidak percaya pada yang gaib. Nah, kenapa di dunia ini banyak yang ateis di Eropa, ya? Karena mereka hanya percaya kepada yang nampak. Termasuk kita itu kenapa semangat ibadah? Karena kita yakin ada pahala, ada balasan, walaupun kita nggak tahu kapan, cuman diinformasikan oleh Rasulullah. Tapi kita percaya, yakin. Tapi karena kita itu sering percaya dan yakin kepada yang nampak, maka jarang orang kabita ke masjid, ke kabita, ya. Ikuti majlis zikir, majlis kajian, tidak kabita. Kenapa? Karena hadiahnya gaib. Coba Bu, mau diumumkan ke ketua DKM, umumkan apa? Coba-coba masjid diseur gitu Pak. Barang siapa yang ke masjid, insya Allah dapat kulkas 2 pintu, pasti datang teh ibu-ibu. Dak manusia dak kitu kudu nu nampak. Ya. Makanya Rasulullah untuk memotivasi amal suka dikiaskan dengan sesuatu yang nampak. Barang siapa yang sholat Jumatnya kloter pertama, Bu, itu pahalanya seperti orang berkurban dengan seekor unta. Orang Arab mengenali unta teh, wah bangga karena itu kendaraan yang paling mahal. Tah Rasulullah gitu memotivasi para sahabat, karena kan para sahabat itu keimanannya ada yang tinggi, ada yang masih. Makanya Rasulullah semua siapa yang Jumatan pangpayuna eta teh menang ontak. Adapun barisan yang kedua maka dapat pahala seperti berkurban dengan seekor sapi. Bayangkeun sapi teh mahal Bu, sabaraha sapi Bu? 30 juta. Ibu hoyong sapi ke di akhirat hoyong pun bapaknya. Bapak hoyong sapi Pak. Hok atuh Jumatan pangpayuna. Terpercayanya, dan terpercaya dah sapina tinggali. Tapi Rasulullah memotivasi. Adapun barisan selanjutnya, maka dia mendapatkan pahala seperti seekor domba. Yang terakhir ayam, yang terakhir anu Jumatan bari tunuh di juru teh dapat 0 Bu. Pasti tanya teh jang kunaon mun Jumatan teh care wae da abina teresep daging onta mang resep enom salah nafsirkeun teh gitu ya. Nah, kita itu harus optimis, berbahagialah kaum beriman, ya. Kita memang tidak menikmati keindahan gemerlapnya dunia, tetapi kita yakin wal akhiratu khairun kok bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi buat kita. Bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang. Kebaikan dunia boleh, dan doa Rasulullah komplit. Ya, di dunia dapat hasanah, di akhirat pun dapat hasanah. Nah, Ibu, kembali lagi ke tema kita. Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya menggambarkan mentalitas orang mukmin. Contoh, ya, hadis yang terkenal. Rasul itu suka mentafsir
membandingkan, menganalogikan. Rasulullah pernah bersabda, menurut Abdullah bin Amr, Rasulullah pernah menyampaikan begini, banyak redaksinya. Contohnya ini, inna masalil mu'min kama salin nahlah akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban wa waqa'at falam tuksat walam tubsat. Riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya perumpamaan orang mukmin itu lah seperti nahlah, seperti lebah. Lebah itu bahasa kitanya apa, Bu? Engang. Nah, aya tempatnya di ranca engangnya. Rasulullah memberikan pemisalan orang mukmin itu harus seperti lebah. Lalu Rasulullah jelaskan kenapa? Akalat thayyiban. Lebah itu kalau makan, maka makanan itu yang thayyib, yang baik. Satu ciri orang beriman, kalau makan makanannya harus yang baik. Yang kedua, wa wadu'at thayyiban. Dalam redaksi lain, wala tad'u illa thayyiban. Dan lebah itu tidaklah mengeluarkan sesuatu kecuali yang baik. Ini sering kita dengar. Kita ulas lagi. Wa waqa'at, dan kalau lebah itu hinggap di ranting, falam tuksar, tidak membuat patah ranting itu, walam tubsat, dan tidak merusak. Jadi 4 oleh Rasulullah kelebihan lebah itu. Kalau makan yang baik, kalau mengeluarkan jadi madu yang menjadi makanan terhebat, terbaik, dan itu tidak diproduksi, langsung Allah yang memproduksinya. Yang ketiga, lebah itu kalau nempel hinggap tidak pernah memecahkan dan tidak pernah merusak. Apa kesimpulannya, Ustaz? 1, ciri mentalitas orang mukmin mah apa? Selektif. Nah itu kalau kita terjemah, selektif, Bu. Kalau ada yang dari luar itu selektif, termasuk urusan apapun. Urusan makanan selektif, halal enggak nih? Ibu boleh, Bu, bertanya kepada suami, ya teh kenapa atau semi seueur-seueur teuing biasa nage cuman 50.000, kok ini 1 juta? Ibu boleh tanya, ieu kenging naon? Kade bisa nyongkel tiap peuting, gagabah ngomong teh nyongkel tiap peuting. Itu di mana? Boleh nanya, Bu, karena ibu ingin asupan yang masuk ke tubuh ibu, termasuk anak ibu, harus yang thayyib, halal dan thayyib. Kalau ada orang makanannya itu dari yang haram, maka kata Rasulullah, maka layak baginya api neraka. Bahkan kata para ulama ditelusuri, kenapa anak cucu kita itu bararaong, jauh tina agama, ngalawan kakolot. Ternyata cobalah koreksi, bisa jadi asupan makan minumnya itu dari ada unsur yang haram. Jadi anak itu tidak soleh itu bukan hanya masalah lingkungan, Pak, tapi bisa jadi asupannya. Maka hindarilah yang haram dan yang subhat. Matak barudak ayeuna mah saeutik-saeutik bahasa binatang ngomong anjing bagong goblok di mana tuh boa-boa pilih asupannya, Bu. Ada unsur yang subhat, nipu orang lain usahanya. Apalagi sekarang, Bu, generasi sekarang generasi instan. Bahaya generasi Pak. Sekarang itu kata para pakar sosial, generasi instan, generasi pop. Apa itu generasi instan? Ingin mendapatkan sesuatu yang cepat-cepat. Dulu kalau kita makan dulu punya sepuh orang mentuang teh kudu naon, Bu? Panen heula. Ya, ngayak heula. Nungguan nyangu teh kapungur abi di Tasik gitu, mun hayang tuang teh nungguan gitu nya. Ayeuna mah kan aya rice cooker. Ayeuna mah aya pop mie instan we. Itu berdampak ke gaya hidup, Pak, dan pola hidup itu. Dulu kalau ingin makan teh ngolah heula, mun hayang hayam teh mencit heula, newak heula hayam, mun hayang lauk kudu mancing heula, lamun saya kene bedahkeun we. Kan dulu begitu proses pengen makan enak teh. Sekarang mah, Bu, di kamar pesen atuh
GrabFood, GoFood langsung datang. Ngan eta pas datang di pentot lagian tak eta teungeunahna teh. Cepet Pak, sekarang tuh generasi instan Pak. Itu berpengaruh. Bahkan sekarang banyak ingin orang kaya tapi nggak mau lihat proses, cepet kaya. Namanya sekarang lagi tren Bu, lagi viral namanya Crazy Rich. Crazy artinya gelo, rich artinya orang kaya. Tapi pakarnya naon? Beungar henteu gelona jadi, tong sampai gitu. Kan ada ya orang soreang tong beja-beja ditangkap kemari, Crazy Rich Bu itu. Mas, anak muda miliaran rumahnya sultan, ternyata dari hasil tipu-tipu ya, perjudian, money laundry, cuci uang. Udah orang mah sederhana we, anu real. Al halalu bayyinun kata Rasulullah. Yang halal itu sudah jelas nyata, tah jual beli nu halal mah. Ijarah sewa menyewa tah. Syirkah kerja sama bisnis hok nu halal mah. Anu subat-subat seperti bunga bank ya, karena ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, tapi kebanyakan mengharamkan sih. Berarti subhat lah, tinggalkan yang subat-subat. Karena ciri orang beriman itu kata Rasul tadi seperti lebah. Apa itu lebah itu? Makannya thayyib. Jadi kalau kita ingin bersih hati kita, fisik kita juga bagus, pandangan hidup itu bagus, coba mulai dari tradisi hidup ini harus selektif. Termasuk urusan makanan. Tong hanya enak nawai jeung ladana hukum sampai pedas teh level 4, level 7. Cek lah eta makanan teh. Oi bangsa urang makan kadang-kadang punten. Kenapa banyak penyakit? Karena makanannya banyak yang kimia-kimia. Walaupun enak. Bukan haram, cuman kita harus selektif lah. Kalaupun halal harus selektif. Kamu ibu-ibu mah nyeblak we, nyeblak. Apa enggak apa pada halal Bu nyeblak mah ya, tapi tiap hari nyeblak itu kan para renas beteung segala aya di sebelah segala barangkal segala aya uyuhan we, tapi abi nyobaan resep oge Bu enak. Tapi kan eta mun make ilmu gizi alus teh sebelah teh da kabeh atuh bahanna sarua ya, maksudnya jangan sampai tiap hari. Orang makan Indomie tiap hari juga bahaya. Sekali-kali boleh, tapi jangan dibiasakan. Banyak anak kelas 7 SD dioperasi Bu, ternyata apa? Minumnya minuman instan. Karena bahaya itu gulanya yang teh-teh gitu yang dingin. Kembalilah ke hidup sehat Pak. Air putih tetap, air putih hangat pagi-pagi. Nah, orang mukmin itu selektif orangnya, urusan makanan selektif. Yang kedua, orang mukmin itu tidak langsung menerima kalau ada budaya lain, selektif. Bahkan Rasulullah, kalian harus beda dengan orang Yahudi. Dulu orang Yahudi itu kumisna baplang, jenggotna dikurut. Itu identitas orang Yahudi. Dulu ya, ini bukan masalah halal haram, tapi ilat alasan kenapa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memelihara jenggot. Karena orang Yahudi itu tibalik, kumisna baraplang, jenggotnya dikurut. Tah umat Islam ya laki-lakinya kudu beda atuh, jenggotnya dipelihara, kumisnya dikurut. Bahkan akhirnya ada yang menyimpulkan memelihara jenggot itu wajib, tapi jumhur sunnah. Lamun aya jenggotan aya 3 batang mata tong maksakeun. Ya, itu sunnah Pak. Bahkan di Amerika ada penelitian, orang yang jenggotnya lebat itu mencegah penyakit kanker. Itu ada penelitian. Makanya saya senang itu pasukan yang kemarin nyerang Ukraina itu pasukan berjenggot, Pajero pasukan jenggot. Tentara Cehnya itu kan berjenggot semua itu Pak. Karena menurut mazhab Syafi'i mah jenggotnya bahkan sebagian mazhab Syafi'i itu wajib Pak. Kalangan Salafi mewajibkan jenggot itu. Ya, setiap sunnah pasti ada hikmah. Ya, kalau kita mah ya silahkan pelihara. Ya, tidak sampai wajib memaksakan. Tetapi itu sebenarnya kata Ibnu Taimiyah ilat kenapa umat Islam berjenggot, supaya ada faktor beda dengan orang Yahudi. Tah orang mukmin itu tong sarua selektif atuh dina cara berpakaian ge gitu. Walaupun ada pakaian yang sifatnya global, jas, dasi itu sudah diterima oleh semua kalangan, nggak apa-apa. Tapi ada pakaian-pakaian yang khasnya perilaku-perilaku orang tertentu. Nah,
orang Indonesia itu mentalnya itu punten, mentalnya itu peniru. Kata Ibnu Khaldun, orang negara yang sering dijajah maka mentalitasnya akan selalu mengikuti gaya hidup yang menjajah. Justru anak-anak remaja kita tuh lebih senang mengikuti sampah-sampah peradaban barat, bukan yang baiknya. Orang Amerika boleh ditiru, boleh disiplin. Pak, orang Amerika itu sangat disiplin, menghargai kerja, itu harus ditiru. Orang Jepang boleh ditiru, boleh. Orang Jepang itu sangat disiplin juga. Dia menghargai waktu, mun telat saeutik geus 5 menit dicoret. Sangat menghargai waktu, kan itu hidup pola orang yang produktif, ciri produktif. Dan Rasul pun senang kalau orang Islam itu produktif. Ciri produktif itu apa? Rasulullah selalu mendoakan umatnya kalau bangun subuh. Ini doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan, kebaikan kepada umatku. Apa? Fi bukuriha, yang bangun subuh, yang bangun pagi. Ya. Berarti sholat subuhnya tidak kesiangan, atau sebelumnya dia zikir tahajud. Setelah subuh tidur lagi. Nah, itu maksudnya nggak boleh. Ya. Ciri orang produktif adalah bangun subuh. Nah, mentalitas orang mukmin itu seperti lebah, kata Rasulullah. Artinya dia selektif. Makanannya selektif, budaya asing diselektif, termasuk pikiran. Sekarang banyak virus-virus lewat pikiran. Seolah-olah itu baik, padahal bukan pemikiran Islam, bukan ajaran Islam. Banyak di kalangan anak-anak remaja sekarang itu, ya. Kehidupan seks bebas, baiklah hubungan mah, yang penting mah tong sampai di kadinya, itu nggak boleh. Kalau ibu-ibu di kota begini, baiklah budak teh duaan ge, yang penting mah pulang ke rumah tong leuwih jam 12 peuting, eta teh biasa. Eta teh pikiran di mananya? Da dulu mah penting perempuan keluar maghrib itu dianggap jelek dulu kamu ya. Sudah maghrib teh atos ayeuna mantep Bu, mun awewe maghrib keneh di rumah dicarekan, ai eneng teu gaul di imah wajib atuh ini diusir mun maghrib di imah teh ceung gaul atuh. Itu teh pola pikir di mana duka teh. Nah, jadi kita harus selektif mana yang baik gitu ya. Ciri yang kedua, la ta'kulu illa thayyiban wa la tad'u illa thayyiban. Lebah itu tidak memberi kecuali yang baik, ya. Hasilnya madu. Apa pelajaran buat kita? Kita itu harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang punya kontribusi kepada yang lain. Jadi Islam itu menganjurkan umatnya posisi apapun ada manfaat. Dan saya yakin semua posisi apapun itu ada manfaatnya. Makanya kita diajarkan oleh Al-Quran, ta'awanu alal birri wat taqwa. Harus kolaborasi dalam kebaikan. Suatu pendidikan, suatu perusahaan, semua bermanfaat, Bu. Jangan menyepelekan status pekerjaan orang lain, jangan. Kenapa Rasulullah mensolatkan seorang perempuan yang perempuan ini suka bebersih masjid? Kalau kata sekarang eta teh jamasbon, penjaga masjid dan kebon. Rasulullah ketika mendengar si ibu itu meninggal, si ibu eta ka mana? Tos ngantunkeun Rasulullah nembe ngantunkeun atuh mana kuburanna? Langsung Rasulullah mensolatkan, Bu. Rasulullah mengajarkan si ibu ini walaupun tiap hari bebersih musola masjid, tapi Rasulullah memuliakannya. Kenapa? Karena dia bermanfaat. Dan kita teh ibadah teh pingin tenang, atau jangan sampai masjid orang teh karpetnya bararau. Aya yang peduli karena karpet masjid. Kalau masjidnya punya pengurus yang hebat dan digaji mah masih bersih. Tapi ada masjid yang memang tidak ada yang memperhatikan. Nah, Rasul itu mengajarkan orang yang selalu mengabdi mengurus bebersih masjid, Rasulullah dihargai. Tapi Rasulullah tidak mau mensalati seorang laki-laki, dia asalnya gajiris, Bu, orang kaya, tapi banyak utang di akhir hidupnya. Rasulullah tidak mau mensalati. Rasulullah tanya, si mayit siapa? Ini nih, punya utang nggak? Punya. Siapa yang menanggung? Tidak ada. Silahkan kalian sholat, saya tidak mau.
Tuh Pak, walaupun dia asalnya gerijiris, tapi karena punya utang, Rasulullah tidak mensolati. Untuk mendidik kepada umatnya, hati-hati dengan urusan utang piutang. Rasul tidak mau mensolati, sanajan kapur lagi bos, tapi hidupnya akhirnya bermasalah, banyak utang, nggak mau. Tapi Rasulullah lebih senang mensalati seorang perempuan yang suka bersih-bersih masjid. Nah, hidupnya yang penting manfaat. Ibu sebagai istri penting manfaat. Suami tenang bekerja, oleh ibu sering didoakan. Anak-anaknya juga ibu tidak pernah bosan. Anak ibu berapa? 7 Ustaz. Hok Bu, eta teh wasilah pi surgaeun ibu. Gitu ya. Tadi saya lupa tidak menjelaskan yang Rasulullah cium tangannya ya. Yang pertama Muadz bin Jabal itu Bu. Muadz bin Jabal itu kerjaan seharinya pekerja keras. Sehingga tangannya itu kasar. Rasulullah salaman, Muaz, ini kok tangannya kasar begini? Memang pekerjaan kamu apa? Ngangkut air. Rasulullah langsung cium tangannya. Subhanallah, cium tangannya Rasulullah. Dan Rasulullah menyatakan begini, tangan ini kelak tidak akan disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Itulah pejuang nafkah Bu. Walaupun suami ibu misalkan ya kerjanya di Serang, kerja kasar sampai tadi dak poho tegaduh hembodi gitunya, termasuk nya eta teh Bu, walaupun menurut kita mah pigeuleun, tapi di sisi Allah itu teh pejuang nafkah, cabang dari jihad mencari nafkah. Yang kedua Sa'ad bin Mu'adz, sama Sa'ad juga pernah salam dengan Rasulullah, sama tangannya pun halus gitu. Kamu memang ngapain aja kerjaannya? Ya sama seperti Mu'adz, pekerja keras, kasar. Rasulullah menciumnya dan menyatakan tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Nah, Rasulullah pernah melihat putrinya Fatimah di dapur kemeprekan gandum sampai tangannya itu kasar. Rasulullah cium tangan putrinya yang sangat setia untuk suaminya sampai tadi di dapur. Sampai tangan tek kalaritu kesal. Rasulullah mendoakan tadi, tangan inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, makanya bapak mun istri bapak pikeun, aduh cing atuh ieu mi rorombeheun bae. Tong kitu Pak, eta teh rorombeheun teh kana nyeuseuf. Campur jeung rinso wae. Itulah yang akan tidak akan sentuh api dan neraka. Jadi Islamnya menghargai kemanfaatan. Jangan dihinakan. Kalau sebuah sekolah mahal, perusahaan yang mahal, kalau tidak ada satpam bagaimana? Jangan menghinakan. Sekarang orang-orang kaya itu di Jakarta punya satpam, pos satu tidak tertenang hidupnya atuh. Ya. Sekarang mah semua ada kelebihan orang itu. Ya. Jangan menyepelekan status orang. Rasulullah berpesan, wa kholiqin nas bihulukin hasan. Kalau kamu bergaul dengan orang tuh tampilkan akhlak yang mulia. Jadi hidupnya di masyarakat tergantung aura kita. Kalau auranya positif maka akan balasan yang positif. Hadis Nabi ini sebenarnya dipakai oleh para sosiolog, ahli ilmu kemasyarakatan, bahwa individu hidup di masyarakat tergantung sikapnya, perilakunya. Maka lahirlah mirror teori cermin. Hidup itu seperti cermin. Cerminan kita ke orang lain gimana? Kalau kita murah senyum, ya, maka orang lain akan membalas senyum kepada kita. Makanya orang Cina tidak mau mempekerjakan pegawainya yang susah senyum atau mal payu atau dagangan bageud wae mah gitu ya. Lihat kalau ibu ke bank, salam, satpam juga ramah. Emang begitu teorinya, dah. Itu jual beli produknya adalah produk jasa, harus ramah. Hidup di masyarakat pun sama, tergantung cerminan kita. Mun orang tujang tajong pasti anu malas teh Pak, anu najong deui. Kalau kita berehan pasti banyak yang menolong kita. Itu pesan Nabi, wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Mun gaul cing atuh nu tampil ke nu sae, dan ke balasannya akan ke kita. Tapi kalau aura kita negatif ke orang lain pun akan negatif ke kita. Dah hidupnya kumaha perilaku kita. Nah, mentalitas orang beriman itu harus menebarkan kemanfaatan. Yang ketiga, tidak merusak.
ya, tidak merusak. Jadi kalau kita dimanapun tidak pikeun batur, bukan orang yang membuat masalah, justru menyelesaikan masalah. Jadilah generasi solutif, memberikan solusi. Nah yang kita cari itu sekarang kebanyakan masalah, bukan solusi. Karena kita angges-angges persoalan teh, dah kabeh cari masalah motifnya. Coba kalau cari solusi, pasti ada yang mengalah, ya, ada yang siap terbuka. Makanya kenapa dalam Islam itu ada tradisi musyawarah? Untuk apa? Mencari pendapat yang terbaik, bermanfaat. Bukan loba-loba suara, itu mah demokrasi. Memang suara terbanyak itu sebagai pertimbangan, tetapi tidak menjadi mutlak. Kalau yang suara terbanyak itu orang-orang yang tidak kompeten, bahaya. Dalam Islam itu demokrasi berkualitas. Tapi demokrasi hari ini one man one vote, satu warga satu suara, satu suara ustad sama dengan suara copet di demokrasi ayeuna. Oh, ustad milih ya anggota dewan, ya, jeung copet milih sarua sorana hiji. Di Islam enggak. Ada alul hali wal akdi. Untuk mengeluarkan kebijakan publik, maka seorang khalifah pemimpin harus mendengar alul hali. Siapa alul hali itu? Ulama, tokoh masyarakat, gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Ayo kita milih pemimpin, semua terlibat. Ayo rakyat, belum tentu dia bisa mengakses ini teh pemimpin yang baik atau tidak. Maka tergantung akhirnya pencitraan media massa. Bisa jadi sekarang mah orang disulap bisa jadi wali kota, padahal dia tidak kompeten, bukan ahli ya. Bisa jadi wali kota, bisa Pak. Yang penting punya modal. Dicitrakeun we dia tuh nyieun film, peduli lah, baik. Kan banyak sekarang calon-calon presiden, calon bupati sudah membuat pencitraan bahwa dia itu adalah orang yang peduli, merakyat, baik. Kalau itu benar mah nggak apa-apa. Tapi kalau itu penipuan, bohong, tidak sesuai, itu banyak rakyat yang tertipu dengan pemimpinnya. Kenapa? Karena tidak ada seleksi yang objektif. Nah itulah konsekuensi dari demokrasi hari ini, Pak. Makanya kita harus selektif tadi orang beriman mah. Ada juga yang hadis lain, ya. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ini ada seorang sahabat begini, sampaikan kepadaku satu ungkapan saja tentang Islam. Islam yang baik itu seperti apa sih? Jadi, dan saya tidak mau mendengar dari orang lain, cukup darimu ya Rasulullah. Islam nu hade teh nu kumaha? Orang mukmin nu hade teh nu kumaha ya Rasulullah? Rasulullah menjawabnya singkat, subhanallah. Itulah ciri dari bahasa Nabi, jawami'ul kalim, singkat, padat, mendalam. Ya, bahasa Nabi gitu, singkat, padat, bermakna. Urang mah panjang, lebar, kesimpulan. Naon maksudnya itu? Kalau Nabi itu kalau ngasih petunjuk, petua, singkat, padat, bermakna. Apa jawaban Rasulullah? Kul amantu billah summastaqim. Riwayat Imam Muslim. Islam yang baik, orang beriman tuh begini, kata Rasulullah. Kul, kamu katakan begini, amantu billah, dengan setulus hati ya. Kamu akan aku iman kepada Allah. Summastaqim, lalu kamu istiqomah. Itu saja. Islam yang baik mah istiqomah. Nah, mentalitas orang mukmin itu adalah istiqomah, situ saja. Istiqomah dalam apa? Ya dalam kebaikan, ketaatan, menjalankan ajaran Islam, Quran, Sunnah, istiqomah. Bapak tahu artinya istiqomah? Ikatan suami takut mamah, Pak. Itu ada kumpulannya. Ya. Ori badannya preman, Pak, tapi menit telepon ku Kapolda langsung. Istiqomah itu bukan itu, Bu. Istiqomah itu begini. Al istiqomah lughatan al-i'tidal. Istiqomah secara bahasa artinya al-i'tidal, lurus. Jadi orang beriman lurus. Kekabitaan, no aneh-aneh, lempeng, punya prinsip. Nah, bagaimana supaya istiqomah ini terjaga, keislaman kita terjaga, Bu? Anak-anak kita jangan takut, Bu. Ibu nangis karena anak ibu harus ke Kalimantan kerja. Dari Bali Endah pekerjaan hese ke Kalimantan. Ibu kudu luas hok. Yang penting dia istiqomah menjalankan Islam.
Nah, agar istiqomah bagaimana? Kata para ulama, wasail, perantara, alat agar kita istiqomah dalam menjalankan keimanan ini, satu, ikhlas. Ajarkan kepada anak kita ikhlas. Ikhlas itu apa? Tulus. Ya, tong satik seetik teh kudu aya pamancing we, memang perlu pamancing teh ya, motivasi perlu. Anak ranking kahiji dibere sapeda nggak apa-apa Bu, ari aya mah. Tapi tong satik seetik dibere pas eueuhna kumaha? Ya, harus bisa di manage reward itu ya, termasuk anak juga kalau salah harus dihukum. Ajarkan anak itu reward and punishment, hukuman dan hadiah itu harus seimbang. Ibu gaduh rezeki, anak buka sepeda tong bahil Bu. Bapakna sarwana aya meuli motor halus-halus touring geus sorangan. Aya budak lah yang sepeda geus itu nginjem nu tetangga, tam kitu Pak, bahil eta teh. Aya mampu mah beulikeun sepeda karunya barudak, meh bisa lepas tangan. Ya bangga kalau anak kita naik sepeda lepas tangan Pak. Ina dek lepas tangan kumaha sepeda lagi teu boga misalkan aya mah hok atuh tong sampai pelitkeun. Nah, agar istiqomah coba ajarkan keikhlasan. Yang kedua kata para ulama, kalau ingin ikhlas istiqomah bagaimana? Al muhafadhah ala sholawatil khamsi. Didik anak-anak ibu itu supaya menjaga sholat yang 5 waktu. Itu aja dah beragama mah, yang penting dia sholat 5 waktu standar Islam lah Bu. Mun jalma geus nyepelekeun sholat geus teh mal bener ka dituna. Salah satu standar ke Islam itu adalah tihannya apa sholat. Jadi ieu tong haliwang budak teh bager sholatna. Ya. Ciri sholat itu baik bagaimana? Lihat usianya. Kalau anak kita usia SD sudah mau sholat walaupun dipaksa diajak tapi masih belang betong, alhamdulillah terus hade Bu, sudah bagus. Tingkat SMP sanawiyah anak kita sudah tidak disuruh lagi Pak, syukur halus Bu. Budak teh capek geus hideung sorangan usia SMP tah. Anak ibu kumaha tos SMP masih barandal atau tos hideung sorangan? Tos kalau sudah mandiri sholatnya itu bagus, top Bu. Kalau masuk usia SMA bagaimana? Dia sudah mampu melaksanakan sholat dan yang sunnahnya, weh mantep Bu. Mualimin teh Pak, budak terus SMA, bukan yang wajib saja, yang sunnah pun dikerjakan. Udah mantep rawatibnya, terus aman Bu, aman. Dipicen ke mana kita sieun Bu? Jik picen ka Jepang cenah usah tong sieun. Soalnya di SD, SMP, SMA budak teh geus tertib salatna. Bahkan tadi, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dijaga. Tambah saumna, mantep udah. Generasi Habibi ya, Senin Kamis. Pas tingkat kuliah si budak teh Bu, ternyata geus biasa tahajud. Taraweh teh mun di bulan Ramadan mah qiyamul lail, Pak. Geus Pak. Ibu beruntung Bu, mun misalnya kasih rumah Bu, kasih mobil kalau punya. Geus tingkat kuliah teh Pak, geus ngabiasakeun sholat malam, udah keren banget itu. Itu standar mah, kalau yang istiqomah mah, lihat we sholatna cek ulama mah. Ya. Ayeuna budak teh geus usia 24 tahun, nu awewe dek kawin, kebeluk keneh sholat rese geus sadaruna kesalahan eta Bu. Punten eta mah geus sadariweuh tah eta. Usia 20 kaluhur geus salat naik kudu perang jeung perang we jeung indung jeung bapak teh eta geus sadariweuh Pak. Maka ukuran beragama itu lihat salat yang 5 waktunya Pak. Usia SMP geus haideng sorangan, SMA geus sunnahna dijaga. Geus usia kuliah budak teh geus tahajud wae. Wah, geus tenang Bu eta mah insyaallah. Tanha anil fahsya wal munkar. Kalau memang salatnya khusyuk, dimaknai. Nah yang ketiga supaya istiqomah bagaimana? Mentalitas kita, zikir. Kita itu harus jadi ahli zikir. Tapi zikir yang dicontohkan Rasulullah, yang masru'. Rasulullah itu hidupnya penuh zikir, 24 jam zikir. Bu, hidup ini udah penuh zikir Bu. Ibu kalau mau tidur ada doanya. Doa itu bagian dari zikir. Bangun tidur ada doanya. Ibu kalau ingin berhias ngaca-ngaca, ayo doanya Bu.
Apa doanya, Bu? Alhamdulillah. Ibu masuk WC ada doanya? Keluar WC ada. Naik kendaraan, turun kendaraan, mau safar, pas sore hari, doa pagi hari, zikir pagi hari, ada. Pas mau tidur, ada. Ciri orang istiqomah itu selalu berzikir. Dan zikir yang terbaik apa? Baca Quran. Sekali lagi, sanes la ilaha illallah 1000 kali bari ngagoler, bukan. Eta teh aya contohna. Eta tradisi torekat gitu ya, supaya riadoh olahraga batin dizikir ribuan we. Rasul mah mencontohkan sederhana aja, doa-doa harian aja. Dan zikir yang terbaik apa? Baca Quran. Makanya bulan Ramadan itu harus al-iksar, harus memperbanyak tilawah tadarus Al-Quran. Nah itu mentalitas orang beriman Rasulullah. Orang Islam yang baik itu yang bagaimana? Iman, lalu iman itu dibuktikan dengan istiqomah. Itu saja. Harus seperti lebah, selektif, bermanfaat, tengah rusak lain. Bagaimana mentalitas orang beriman? Istiqomah. Punya prinsip, dimanapun anak kita dimanapun hidup, dia punya prinsip menjalankan Islam. Teka pancing, teka bawa arus. Ya. Nah yang terakhir, ini hadis populer juga. Rasulullah pernah menyampaikan begini, dan hadis ini menjadi motivasi buat kita nih. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat, kata Rasulullah, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun keduanya itu baik, tetap orang mukmin mah walaupun lemah baik, tapi Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Selemah-lemahnya orang beriman, tetap dia baik di sisi Allah. Tapi alangkah baiknya kalau kita menjadi mukmin yang qawiyyun, yang kuat. Ya. Bu, selemah-lemahnya orang Islam, orang mukmin, tetap dia ingat akhirat. Kata Ustaz Jaidah gitu. Selemah-lemahnya ya orang Islamnya tetap ingat akhirat, masih punya iman. Coba orang-orang kafir cuek beda terpercaya ke agama, kabali teh talalanjang we Bu. Gitu we bebas. Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, riwayat Muslim. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia, bukan. Karena kata Imam Nawawi, orang mukmin itu banyak maharimah, larangan-larangan, batasan-batasan. Orang edek ngojay kan tidak bisa sembarangan tuh. Orang bulena, Bu di Bali teh pernah ka Bali Bu? Ya teka haja eta Bu. Ya, aya tugas ka Bali, ngaos di Bali gitu ya. Kata orang Bali, Ustaz harus jalan-jalan. Hayu, Ustaz juga ada manusia biasa, pingin jalan-jalan, pingin piknik juga. Pas ningali teh betul, aduh, karari we siga hulu penda ngajajar Bu di pantai teh. Ya. Ustaz teh kabita teh. Ah, cukup we anu di bumi we kabita mah. Ya. Geuleuh ningali kulitna ge, jeung Ustaz katingali da teh ka dieu mah tuh teh hareupeun. Jalan-jalan, kamu di legian Bali mah, ya komunitas Jerman, Belanda, gitu, pakai CD, jeng, iya, jalan-jalan, mau robir, oh benar, Kanjeng Nabi tos sasauran, dunia teh surga ke mereka, bebas, kan orang teh bisa, hok ibu di dia gerak Bu, hayang alus kulit, cek orang boleh, kudu ngoyan, hok ibu ngoyan di dia buka gerak Bu, insya Allah. Nugelo kan teu lumrah di urang mah moe bari tata lanjang ai di Bali mah kararieu itulah ai kita mah memang banyak cegahan-cegahan, tapi untuk apa? Kemaslahatan kita harus beda dengan mereka. Nah, Rasulullah menyampaikan begini, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah walaupun keduanya baik. Kenapa? Tetap kita harus jadi orang yang kuat, Bu. Mentalitas orang itu harus kuat. Kuat apa? Pertama, kuat
fil jismi, tetap fisiknya harus kuat. Dan umat Islam teh bakal perang suatu saat tuh anu nyerang atau pasti. Makanya tradisi para salafus soleh al-ribat, ribat itu apa? Harus siap-siap di pemuda teh. Hok diajar memanah lagi naik kuda. Kalau bisa yang modern punya, kan di negara lain mah yang wajib militer wajib Bu. Korea Selatan itu wajib militer. Kenapa? Karena rawan perang. Tetangganya Korea Utara boga bom, tentarana loba. Korea Selatan nggak ada wajib. Dek artis wajib militer. Cina itu wajib militer. Nah Indonesia rencana mau Pak wajib militer. Itu usia 17 sampai usia 30-an. Alhamdulillah habis tos 42 bebas itu nanti ada kebijakan Pak. Karena kalau nanti perang hanya mengenalkan TNI, wah ripuh. Tentara harus bisa pegang senjata. Dan itu sama di zaman kehilapan dulu, umat Islam terus kuat fisiknya. Tinggalin Nabi Musa sekali nenggel langsung itu terkapar itu. Nah orang mukmin pun harus kuat fisiknya. Maka kata Rasulullah, ajarkan anak-anak kamu 3 ketangkasan: berenang, memanah, naik kuda. Itu simbol. Lain main catur, jeung gimuran mah atuh laletoy atuh. Ngarusak otak, ngarusak naon? Pulsa oge. Bukan haramnya, maksudnya kemanfaatannya. Datang hiburan Ustaz. Iya, tapi Rasulullah mengajarkan coba anak itu didik renang. Renang itu kan olahraga terbaik. Da Ustaz caina nah eta masalahna. Kudu mayar. Dulu saya di Cijerah Bu, mun renang teh di Susuka di Cikenal. Dan pernah kabawa palit ya, untung nyekal suku Batur salamet alhamdulillah. Dulu nabu masih sungai itu masih bersih Bu di Cikenal itu dulu. Waktu saya ke Sukabumi, wah sungainya masih bersih. Sekarang mah sudah rusaknya alam kita. Yang kedua, ajarkan anak Anda itu memanah, itu ketangkasan memanah. Ustaz aya panah atau katapel atau naon we. Oh, ya. Yang ketiga, ajarkan berkuda. Atau Ustaz teu aya kuda nanya eta we naik odong-odong atau diajak. Ya, naik motor Bu, budak teh kudu bisa naik motor, tong sampai budak awewe teh malah lungkut teh di imah ibuna hayang bubur bisa naik motor. Ripuh kita boga anak kitu teh. Bebaskeun budak teh hok bisa naik motor, ari aya mah tong dipeditkeun. Ya. Mun aya rezeki buka mobil, hok diajar. Naik mobil dah penting, kendaraan teh. Rasul juga mengajarkan hok kudu bisa naik kuda. Ustaz abi mah naik kuda bisa, tapi lebih halit naon jualan kuda, tak eta lebih mantap tah. Gitu ya. Ibu kan seueur budak teh hayang balon carekan Bu, ya. Batur mah dagang balon, cenah indang beli balon. Kudu kitu berpikir teh kudu maju. Terus jualan balon daripada dagang balon mah, gitu ya. Nah, Ibu, jadi ternyata mukmin yang kuat yang dicintai Allah mah. Pertama kuat fisiknya, yang kedua kuatul akli. Harus palinter, cerdas. Lebah itu cerdas Bu. Kenapa orang beriman itu seperti lebah? Kata Imam Al-Munawi, lebah itu cerdas. Cerdas itu tidak mesti sekolah S1, S2, S3 enggak. Sahabat itu tidak sekolah tapi cerdas. Tapi hari ini tetap al-ilmu bita'alum. Ilmu itu harus belajar. Kecerdasan ini tidak natural Pak. Tetap harus dididik. Yang ketiga, kuatul amanah. Orang iman itu bukan kuat fisik ya, kuat intelektualnya, juga kuat keamanahnya, trustnya. Ini penting nih, di kita teh kurang trust hese nu amanah teh. Kalau amanah hilang mau berkah Bu. Di dalam hadis kalau kita kerja sama bisnis amanahnya hilang nggak berkah. Rasul Allah berfirman dalam hadis qudsi, anas salisus syarikain, aku pihak ketiga dari 2 orang yang berkongsi berserikat. Kalau sahabatnya hianat, aku akan keluar. Mal berkah. Sekarang yang perlu itu ada trust, kepercayaan. Pemimpin kalau tidak dipercaya rakyatnya udah malas. Makanya banyak sekarang sebagian rakyat itu nyinyir kepada pemimpinnya. Kenapa tidak dipercaya? Gitu. Tapi kalau percaya, seperti Putin mungkin bisa menggerakkan semua kekuatan. Nah, percaya Kamang Putin mah ya, ura soalnya. Ura gitu kan. Nah, jadi pemimpinnya bisa mempengaruhi karena dipercaya. Pemimpin ini yang membawa kejayaan bangsa ini. Penting kekuatan amanah itu. Ada orang ya
memaksakan ingin dipercayai jadi pemimpin, dan terpercaya sama hese masyarakatnya, kecuali masyarakatnya bisa dibeli gitu ya. Nungguan amplopnya abi partai naon kita serah, yang penting anu amplopnya kan 50.000 lah dipilih tangki itu atuh ya. Rusak demokrasi seperti itu. Harus punya selektif kita tuh memilih pemimpin, dan pemimpin harus amanah, keras. Yang keempat ya, selain kuatul jismi, kuatul amanah, kuatul akli, kuatul irodah. Tah orang itu harus kuat kahayangnya, cita-citanya. Anak teh Bu harus punya idealisme. Keun we abi mah usah hidup teh mengalir aja we seperti air, kumaha muka bapalid gitu. Tetap hidup itu harus ada cita-cita. Makanya Rasulullah melanjutkan hadisnya, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ikhris, ini pesan Rasulullah nih. Ikhris, semangatlah kamu ya, ala ma yanfa'uka, ketika mengejar cita-citamu yang bermanfaat. Jadi kalau anak-anak punya cita-cita Bu, semangat oleh ibu. Ieu sok dijatuhkeun wae punten nya kunaon anak-anak teh tidak sukses dan pola asuh yang salah, ibuna sok ngajatuhkeun mental budak. Ya, budak teh curik mah ieu ti tajong, nangis tong memang di imah. Tong kitu. Hok jik kira-kira sakitu. Ya. Mah ieu aa kieu aa mah tong geus lah tong kitu Bu. Budak teh, budak ibu di pasantren curik tina anu ngaganggu, geus minahkeun sok entong dipinahkeun lawan aku naon nya ieu ditenggelan tenggel deui lawan tenan naon tah kitu atuh ngebangun mentalitas teh semangat. Ieu mah ngeluh pada saminggu kan aya orang tua budak teh curik di asrama langsung curik indungna teh dibawa deui paling sabu segenep juta hese balik ditagih deui era. Entong kitu Bu, ikhris, kasih motivasi kuat kata Rasulullah. Alamayan, kalau memang cita-citanya baik, termasuk anak kita ingin jadi pengusaha Bu, penelitian pengusaha itu yang sukses kebanyakan faktor mental. Ada 4 faktor intervenor itu Pak. Skill, tetap harus skill Bu ya. Ibu udah muka bengkelnya khusus budakna KSTM tuh muka series HP kudu tahu HP Bu ya. Skill. Yang kedua ilmu harus up to date, karena bisnis sekarang itu banyak perubahan-perubahan Pak. Bapak lamun offline wae mau laku Pak punten. Teman saya di BIP bangkrut, udah offline wae atuh online atuh lain mah diiringi dengan online. Ilmu itu terus dinamis. Anda mengajarnya ku Infokus di kampus apa? Gitu ya. Bahkan sekarang bukan Infokus lagi, jual layar di mana-mana. Bahkan nanti mah jual beli itu bukan di alam nyata, di metaverse, di alam maya. Ketemu rapat ketemu Pak. Nanti Pak HP kita masuk aja Facebook, masuk aja WA, nanti kita akan ketemu dan kita seperti ketemu. Padahal itu di alam maya, ketemu ngobrol. Padahal ngecicing di Amerika, ngiji di Inggris, ngiji di Indonesia, ngobrol Pak di alam maya. Nanti teknologi seperti itu Pak. Kita masuk, matanya dibekam gini, kita masuk seperti bertemu. Bahkan bisa jual beli. Ka toko teh siga meuli, padahal itu di alam maya. Seperti itu tuh Pak. Ke depan kehidupan itu. Makanya kita harus up to date juga. Ihris ala ma yanfa'uka, kalau manfaat kejar cita-citamu. Itu pesan Nabi Bu. Wasta'in billah. Nah, jangan lupa kalau kamu mengejar cita-cita harus semangat. Yang kedua, wasta'in billah. Kemudian minta pertolonganlah kepada Allah. Tawakal. Tetap kudu nyandar kalau tidak semua cita-cita itu sesuai dengan keinginan. Kenapa banyak masalah hidup ini? Karena banyak keinginan yang tidak sesuai dalam hidup ini. Lalu kamu stres dan depresi, tidak nerimo. Ajarkan anak itu harus nerima sesuatu yang tidak kenyataan. Kalau bisnisnya gagal, ya udah, apa kendalanya gagal? Tong loba kasihin kata Rasulullah. Kalau cita-citanya baik, saya ingin pengusaha karena ingin memajukan keluarga, ingin memajukan jamaah, biar bisa bersedekah, berzakat. Kok kasih semangat anak-anak tuh. Jangan jadi mental tempe penyet. Ihris kata Rasul, kasih semangat anak-anakmu itu. Kalau cita-citanya baik. Kemudian minta pertolonganlah kepada Allah, wala ta'ala, jangan menjadi manusia lemah. Jangan jadi manusia lemah.
Ini pesan Nabi ya, bukan Ustadz Latif ini hadis Nabi. Jadi intinya orang beriman yang kuatlah yang dicintai Allah. Cirinya apa? Mereka semangat kalau punya cita-cita yang baik dan tetap ingat Allah. Tawakal kepada Allah, insya Allah. Nah, terakhir pesan Rasulullah ini masih hadis itu. Ya. Wa in asobaka syai'un fala taqul lau inni fa'atu kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa masa'a fa'ala fa inna law qattah amr syaitan. Intinya begini Bu, kata pesan Rasulullah yang terakhir masih hadis itu, jika kamu ditimpa musibah, apa itu musibah? Sesuatu yang kita tidak senangi. Kalau ibu, bapak, anak ibu dikenai musibah, fala takul, jangan mengucapkan lao. Apa lao itu? Kalaulah seandainya lamun emak kieu da gara-gara bapak ieu teh abi kieu teh salahnya kolakeun buat ka pasanten jadi madesu masa depan suram entong gitu budak teh ini gara-gara mama cenah lamun mah baheula kieu mah jangan banyak lao. Jika ada sesuatu musibah menimpamu jangan banyak lao. Kenapa? Ya? Tetapi ucapanlah kul qadarullah, ini sudah keputusan Allah. Wa ma syaa fa'ala, kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Fa inna law, kalau kamu banyak mengeluh keadaan, banyak ngalamun menyalahkan keadaan, maka taftah akan membuka bisikan setan. Banyak orang melakukan keliruan-keliruan karena tadi kecewa terhadap kenyataan hidup, nyalahkeun kolotna, nyalahkeun yang di sekelilingnya, akhirnya dia terkena jemusan, akhirnya ke narkoba, pergaulan bebas. Nah, mudah-mudahan Bu, mentalitas anak-anak kita seperti digambarkan Rasulullah, jadilah lebah, ya, selektif, bermanfaat, tidak merusak. Yang kedua, pesan Nabi, kalau ingin Islamnya bagus, istiqomah. Ciri istiqomah apa? Tadi ikhlas, ingat ke Allah, sholatnya jangan lupa. Ya. Dan yang terakhir, Allah sangat cinta kalau orang iman itu kuat. Kuat apanya? Kuat mentalnya, keinginannya kuat. Ya. Orang-orang besar, orang-orang Cina kenapa maju, orang Rusia sekarang semangat karena mentalitasnya kuat, bagus, percaya diri. Kita harus percaya diri, kita tuh umat yang kuat, umat yang agung, yang hebat. Kuntum khairu ummah, kalian itulah sebaik-baiknya umat. Harus percaya diri, jangan putus asa. Dan kata Rasulullah, kalau kita punya cita-cita yang bermanfaat, yang baik, maka semangatlah menggapai cita-cita itu. Jangan menjadi orang yang lemah. Dan yang terakhir, jangan menyalahkan keadaan. Terima kenapa bisnisnya gagal, hok koreksi. Oh ini salahnya, bangun lagi. Bisa jadi seorang itu sukses ketika mengalami 90 kegagalan, yang ke-91-nya jadi sukses. Itulah pesan Nabi agar kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, optimis, dan bermanfaat orang lain, bermanfaat kepada orang banyak. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.